Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau membahas chapter 8 yaitu tentang valuation of inventories, a cost-basis approach dari bukunya ini, Fulkeso Intermediate Accounting edisi IPS. Kemudian di sini aku mau membahas soal yang E89 terkait periodic versus perpetual entries. Sebelum masuk ke soal, aku mau jelasin dulu sedikit di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, di sini tuh sistem periodik ialah di mana dia ini akan mencatat jumlah persediaan barang dagangannya ini pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Di mana di sini nanti dia tuh terkait pencatatan atas pembelian ini akan dicatat dengan mendebitkan akun pembelian dan juga mengkreditkan akun kas atau utang, utang dagang. Kemudian eh, terkait pencatatan penjualannya ini akan dicatat dengan mendebitkan akun kasnya atau jadi kebalikannya akun kasnya atau utang dagangnya. Kemudian akan mengkreditkan si akun penjualannya atau salesnya ini. Selanjutnya, apa sih kalau sistem perpetual ini? Sistem perpetual ini di mana dia akan mencatat suatu persediaan stok barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Jadi dia ini metode pencatatannya ini bisa juga disebut dengan metode buku, di mana setiap adanya persediaan barang masuk dan keluar ini selalu dicatat dalam pembukuan. Jadi setiap ada barang masuk, barang keluar itu dicatat. Kalau yang periode kan tadi dicatatnya di akhir. Oke. Kemudian karena itu kita udah tahu penjelasan dari perbedaan dari periodik dan juga perpetual, maka kita sekarang masuk ke soalnya. Yaitu di sini aku ngambil soal dari L89 terkait periodik versus perpetual. Di mana soalnya ini adalah uh, cheapest company sells one product. Presented below in the information for January for cheapest company. Di mana di sini si perusahaan Cipuas ini akan menjual satu produknya. Kemudian di bawah ini ada suatu informasi bulan Januari untuk perusahaan Cipuas Company, di mana pada tanggal 1 Januari adanya inventory sebesar 100 unit, uh, harganya per 6 dolar, kemudian per satu unitnya ya. Kemudian tanggal 4 adanya sales atau penjualan sebesar 8 unit at 8 dolar each. Kemudian ada di tanggal 11 adanya pembelian 150 unit at 6,5 each dolar. Kemudian di tanggal 13 ada penjualan lagi atau sales sebesar 120 unit dengan 8,75 dolar. Kemudian di tanggal 20 adanya pembelian sebesar 160 unit dengan harganya 7 dolar. Dan di akhir ada tanggal 27 itu adanya penjualan sebesar 100 unit dengan harganya 9 dolar. Kemudian di sini Cipalas ini menggunakan metode FIFO untuk asumsi biayanya. Nah, semua pembelian dan juga penjualan ini dilakukannya secara akun. Kemudian di sini menggunakan metode FIFO. Jika kalian belum tahu metode FIFO ini metode apa, di mana metode FIFO ini adalah metode first in first out. Jadi di mana dia akan masuk pertama dan juga keluar pertama, yang di mana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama ini akan dijual terlebih dahulu. Jadi first in first out. Kemudian kita lanjut ke instruksinya yang pertama. Assume Chippewas use a periodic system. Prepare all necessary journal entries, including the end-of-month closing entry to record cost of goods sold. A physical count indicates that the end in inventory for January in 110 units. And B, compute gross profit using the periodic system. And C, assume Chippewas use a perpetual system, prepare all necessary journal entries. And D, compute gross profit using the perpetual system. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ini kita harus mengasumsikan si Chippewas ini menggunakan periodic system atau sistem periodik yang tadi di mana inventory-nya di jurnal di akhir. Kemudian di sini kita
kita harus membuat journal entries-nya menggunakan periodic system, di mana ayat penutup akhir bulannya ini untuk mencatat harga penjualan, kemudian perhitungan fisik menunjukkan bahwa nanti persediaan akhirnya ini di bulan Januari dia ada 110 unit. Kemudian yang B, kita hitung laba kotor dengan menggunakan sistem periodik. Nah, yang C sama seperti yang A, kita harus membuat journal entries, tapi yang C ini menggunakan perpetual system. Kemudian yang D, kita juga mencari harga laba kotornya dengan perpetual system. Oke, kita masuk untuk jawaban yang pertama. Kita akan membuat journal entries menggunakan periodic system. Yang pertama di sini. Tadi ingat ya, periodic system di mana si inventory-nya ini di jurnal di akhir, berarti kita mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 adanya penjualan. Penjualan di mana akun debitnya berarti kas ataupun utang. Berarti akun receivable pada sales sebesar ya ada 80 unit dikali $8. Nih. 80 unit dikali $8. Kemudian tanggal 11 dia ada pembelian sebesar 150 dikali $6,5. Dan kemudian di tanggal 13 dia ada penjualan lagi sebesar 120 dikali $8,75. Selanjutnya di tanggal 20 dia ada pembelian lagi sebesar 160 dikali $7. Kemudian di tanggal 27 dia ada penjualan sebesar 100 unit dikali $9. Nah, ini di tanggal 31 atau untuk di persediaan akhirnya kita harus menjurnal si inventory-nya. Nah, inventory tadi diketahui di mana di persediaan akhir bulan Januari dia sebesar 110 unit dikali $7 dari mana? Dari harga pembelian akhirnya, dari purchase akhirnya ini, itu $7. Kemudian untuk mendapatkan cost of goods sold-nya dari mana? Kita harus menghitung dari purchase sama inventory yang ada di tanggal 1 ini. Purchase. Total purchase-nya tadi kita membeli total purchase ada berapa aja? Total purchase. Nah, ini. Total purchase harus 975 dan juga 1120. Kita tambah. Total purchase-nya adalah menjadi 2095. Kemudian inventory yang awal boleh kita tinggal kalikan 100 unit dikali $6. Maka $100. Nah, gimana untuk menghitung cost of goods sold-nya? Yaitu dengan si inventory yang $600 ini ditambah dengan jumlah purchase yang ada dikurang dari inventory yang tadi, persediaan akhirnya. Nah, maka totalnya adalah cost of goods sold-nya didapat 1.920. Ya, udah clear ya A. Terus yang B, apa tadi bilangnya? Compute gross profit using the periodic system. Kita harus mencari gross profit dengan menggunakan tadi ya periodic system sama seperti yang A. Berarti di sini sales. Kita punya sales. Total salesnya ada berapa aja sih? Nih. Jadi kita kan punya sales. Nah, ada 640, 1050, dan 900 kita totalkan. Maka totalnya adalah 2590. Nah, COGS-nya dari mana? COGS-nya selalu mengurangi ya. COGS ini dari ini tadi udah kita hitung 1925, maka kita menemukan gross profit-nya dari mana? Kita sama aja semuanya. Ingat ya, COGS ini mengurangi, maka total gross profit menggunakan periodic system adalah $665. Seharusnya akan sama dengan sistem perpetual. Oke, mari kita cek untuk next-nya. Semua keturunannya. Oke, ini. Perpetual system. Assume Chipo was used a perpetual system, prepare all necessary journal entries. Sama ya, seperti yang A, kita mau membuat journal entries, tapi yang kali ini menggunakan perpetual system. Dimana perpetual system ini setiap ada persediaan emas, foto pun keluar, selalu di jurnal, jadi dia nggak di akhir. Jadi dia tepat di waktunya. Oke, mulai di tanggal 4. Mulai tetap di tanggal 4 ya, karena ini inventory untuk masuk di sininya. Ingat ya, kita masih menggunakan metode FIFO. Tanggal 4 ini, di mana kita adanya penjualan. Berarti account receivable pada sales masih sama, sebesar 80 unit dikali $8. Kemudian di sini kita
Harus, kalau ada penjualan kita harus masukin COGS dan juga inventory-nya. Dimana COGS ini dari si inventory-nya. Inventory-nya sebesar 80 dikali $6 dari mana? Nih, kita mau menjual 80 unit kan. Maka kita punya persediaannya kan 100 unit. Ya udah, berarti kita bisa dong menggunakan 80 unit ini dikali $6 dari si inventory yang ininya. Oke. Maka 180 COGS-nya 180. Kemudian di tanggal 11 dia ada pembelian inventory sebesar 150 dikali 6,50. $6,5. Kalau inventory udah tetap aja inventory pada accounts payable. Kemudian di tanggal 13 ada penjualan lagi sebesar 120 unit dikali 8,75. Oke, udah penjualan 120 dikali $8,75. Nah, wajib kita adanya akun COGS dan juga inventory. Nah, di sini inventory-nya. Kenapa dia 20 dikali $6? Tadi dia menjual sebesar 80 dari 100 ini. Berarti dia sisa punya 20 dong. 20 unit dikali $6 harga ini. Kan dia masih ada nih. Kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Nih, itu masih ada sisa 20 dari $6 yang ini, inventory. Kemudian ditambah 100 dikali $6,5. Kenapa ditambah 100? Ini. Tadi dia mau menjual apa? 120. Kita udah punya 20, berarti kurang 100 lagi. 100-nya ambil dari mana? Ini tadi kita udah membeli persediaan lagi sebesar 150, maka kita ambil di sini 100 kan. Berarti di sini bisa 50 kan. Ini 100 dikali ini harganya yang tadi kita beli $6,5. Maka totalnya 770, COGS-nya juga 770. Kemudian di tanggal 20 kita ada pembelian lagi. Kemudian tetap aja ya, hanya inventory pada account payable. Kita masukin aja. Di sini dia pembeliannya 160 dikali $7. Kemudian di tanggal 27, dia adanya penjualan lagi nih. Penjualan lagi sebesar 100 unit dikali $9. Nah, kita wajib membuat akun COGS dan juga inventory-nya. Inventory-nya yaitu 50 dikali 6,50. 50 dari mana? Tadi sisa di sini. Tadi dia udah memakai 100, kan first in first out ya. Nah, sisa di sini 50. 50 dikali harganya 6,5. Ditambah 50 dikali $7. Kenapa ditambah 50? Dia ingin menjual 100. Berarti dia udah ada 50, berarti kurang 50 kan. Nah, 50-nya diambil dari mana? Tadi kita udah membeli nih. Di sini inventory-nya sebesar 160 dikali 7. Ya udah, kita masukin aja di sini 50, berarti di sini dia sisa 110 kan. 50 dikali 7. Dan 675, nah COGS-nya juga 670. Oke. Kita tetap menggunakan sistem FIFO ya, first in, first out. Jadi harus dilihat yang pertamanya dulu. Oke, clear and check. Kemudian D, compute gross profit using the perpetual system. Jadi kita harus mencari gross profit, tapi di sini menggunakan perpetual system untuk yang checking kan. Dimana salesnya ini, totalnya tadi, salesnya sama sih seperti itu. Kan sales ada 120, 1050, dan juga 900. Totalnya 2550. Ini COGS mengurangi. COGS-nya ada di mana? COGS-nya yaitu nih, dari COGS ini ditambah COGS ini ditambah COGS ini. Nah, kita show aja. Kan tadi mengurangi. Nah, gross profit dengan perpetual system juga sama hasilnya 665. Jadi sebenarnya hasilnya akan sama, tapi dengan metode yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari aku tentang chapter 8. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam penjelasan, kesalahan kata, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.